Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yoanggraini dengan NPM 1908260099 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manual plasenta. Baik. Jadi, apa sih manual plasenta itu? Nah, jadi manual plasenta ialah metode melepaskan plasenta yang belum lahir dengan memasukkan tangan ke dalam rahim secara manual. Jadi, plasenta atau sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim itu harus dikeluarkan dikarenakan dapat menyebabkan komplikasi perdarahan dan juga infeksi. Untuk klasifikasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada plasenta akreta, di mana gili chorioalis ini menembus desi 2 sampai sebagian lapisan myometrium. Kemudian yang kedua ada plasenta increta, yaitu fili chorioalisnya ini menembus desi 2 sampai pada seluruh lapisan myometrium. Kemudian yang terakhir itu plasenta praekreta, yaitu fili chorioalisnya itu menembus lapisan myometrium hingga ke lapisan serosum uterus. Nah, jadi apa sih indikasi pada manual plasenta ini? Nah, jadi indikasi pada manual plasenta yaitu plasenta belum lahir setelah lebih dari 30 menit lahir bayi. Kemudian terjadinya perdarahan postpartum lebih dari 500 cc. Untuk kontraindikasinya sendiri, pada plasenta akreta, increta maupun praekreta itu tidak boleh dilakukan plasenta manual. Harus kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan histerektomi. Kemudian di sini ada langkah-langkah ya dan juga persiapan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus persiapan dulu. Jadi kita lakukan informed consent kepada pasien ataupun kepada keluarga. Kemudian memakai alat pelindung diri, kita suruh si pasien mengkosongkan kandung kemih pasien dengan kateter urin. Kemudian pasang akses intravena pada pasien untuk memudahkan resusitasi cairan dan juga injeksi pada obat. Kemudian bila memungkinkan pasien dianestesis umum di ruangan operasi atau diberikan sedasi dan analgesik agar terjadinya relaksasi otot-otot rahim. Sedasi yang diberikan ini biasanya berupa diazepam 10 mg intramuskular. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya sendiri, pasien pada posisi litotomi. Pakai sarung tangan steril sepanjang siku, lalu tuangkan disinfektan pada tangan untuk membersihkan vulva dan juga perineum. Kemudian tali pusat dijepit dan diregangkan dengan koser. Kemudian tangan kanan ini dimasukkan ke interus vagina dalam posisi obstrektik, yaitu tangan mengkerucut dan menghadap ke atas. Jadi gini, dengan menelusuri tali pusat hingga mencapai serviksnya. Kemudian tangan kiri ini di atas abdomen untuk menahan si pundusnya. Jadi tali pusat diregangkan oleh asisten selanjutnya. Tangan kanan ini dimasukkan melalui ostium uteri ke dalam kavum uteri menuju lokasi plasenta. Kemudian menyisipkan sisi ulnar. Nah, sisi ulnar itu kelingking kita, tangan antara plasenta dan juga uterus dengan gerakan yang sejajar dengan dinding rahim. Terus ke arah kranial sampai semua sisi plasentanya itu terlepas. Kemudian ada juga bila jaringan ini merekat kuat. Nah, jadi pikirkan plasenta akreta. Pastikan tidak ada plasenta lain yang melengket. Lalu pegang plasenta dan tarik keluar dengan perlahan. Tangan kirinya ini dipindahkan ke atas supiram simplicis untuk menahan posisi uterusnya. Kemudian kita letakkan plasenta pada tempat yang telah disediakan dan periksa apakah plasentanya itu lengkap. Nah, jadi kemudian
setelah kita lakukan itu, kita evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama itu kita berikan uterotonika intramuskular. Jadi uterotonikanya itu seperti oksitosin, dan lakukan mesis uterus untuk menstimulasikan kontraksi uterusnya. Kemudian yang kedua, periksa apakah ada robekan jalan lahir. Yang ketiga, lepas sarung tangan, lakukan dekontaminasi semua peralatan yang digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Nah, jadi selanjutnya kita observasi nih tanda vital pasiennya dan kontraksi uterusnya. Resiko terjadi atoni uteri sangat tinggi pada kasus retensi plasenta. Kemudian kita berikan antibiotik profilaksis dan juga tata laksana lainnya. Nah, untuk ini, jadi apabila terjadinya kontraksi pada bagian bawah rahim pada plasenta incaserata ini, sehingga plasentanya tidak bisa dikeluarkan. Pada keadaan ini, bila plasenta sudah terlepas seluruhnya, tangan dalam melebarkan pada bagian bawah rahim secara perlahan-lahan, tetapi pasien harus dalam narkose umum dalam. Kemudian plasenta yang berada pada dinding rahim sebagian depan ini lebih sukar dilepaskan dibandingkan bila menempel pada dinding belakang rahimnya. Bila plasenta menempel di sisi depan, itu kita pindahkan tangan di atas tali pusat dan punggung tangan menghadap ke atas. Baik, sekian dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai manual plasenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.